Saudara, kali ini saya ada di sekitar atau tepatnya di depan SPBU Kali Erang Wonosobo. Kalau tidak salah ini di wilayah daerah Selomerto. Nah, kita sedang menuju ke barat, atau lebih tepatnya arah Banjarnegara. Ini perjalanan sore hari sekitar jam 5 sore, dan suasana sudah mulai agak-agak gelap. Jadi untuk melengkapi vlog yang kemarin dulu ada perjalanan siang hari, di daerah ini juga ada perjalanan pagi hari, dan kali ini perjalanan sore hari. Baru saja kita melewati rel kereta api zaman Belanda itu tadi, kereta SDS yang kereta uapnya zaman Belanda, kereta Serayu. Mungkin cikal bakal atau pertama adanya kereta di Indonesia, kereta uap. Jadi masih kereta uap yang pakai tungku, yang asapnya lebat sekali. Kata orang tua zaman dulu, kalau naik kereta uap, kereta zaman dulu, kereta tungku, maka siap-siap bajunya pada bolong, terkena peletikan atau asap yang membawa bara yang kecil-kecil itu, batu bara. Sebagai bahan bakarnya kereta uap itu mengeluarkan asap dan juga percikan-percikan bara api yang kalau menempel di baju ya jadi bajunya pada bolong, apalagi kalau duduknya dekat-dekat dengan lokomotif. Itu cerita zaman dulu mengenai kereta uap. Bahkan setelah sampai di tujuan, turun dari kereta uap, maka mukanya jadi cemong-cemong, terkena asap hitam dari kereta uap yang mengandung istilahnya suluh itu ya, mengandung bara api atau langes, kalau orang Jawa bilang langes, seperti yang ada pada lampu minyak zaman dulu, itu mengeluarkan asap hitam yang bisa bikin muka jadi cemang-cemong, terutama di daerah hidung. Ya seperti itu sepintas lalu mengenai cerita kereta uap, karena tadi ada kita melewati relnya itu ya, walaupun cuma sepotong, masih disisakan, belum dibuang. Kuat sekali ya rel zaman dulu, zaman Belanda, sampai saat ini mungkin sudah dibangun di tahun 1800-an mungkin ya. Sampai saat ini masih kokoh. Dibandingkan dengan bangunan sekarang, 20 tahun saja sudah banyakan tidak kuat. Zaman Belanda bangunannya ratusan tahun bertahan. Harusnya di zaman modern ini, kalau zaman lampau bisa membangun sampai
usia bangunan ratusan tahun, harusnya di zaman sekarang lebih kuat dari bangunan zaman Belanda, karena materialnya lebih modern, peralatannya lebih modern. Ya saudara, kembali ke jalan raya antara Wonosobo Banjarnegara. Jalurnya cukup enak kita lintasi ya, jalan provinsi, tidak ketemu lubang, dan untuk menarik gas juga tidak ragu-ragu karena jalanannya bagus. Jalan provinsi di Wonosobo menuju Banjarnegara. Ya, walaupun suasana tidak cerah lagi karena ini sore hari, bukan dari faktor kamera tapi karena sore hari, terutama kalau kita kameranya menghadap ke cahaya makin gelap. Namun bila tidak menghadap ke cahaya masih mending, membelakangi cahaya kamera akan lebih bagus dalam pengambilan gambar. Lihat semuanya lalu lintas berjalan lancar dan tidak ada halangan atau rintangan di jalan. Ya, kalau di musim hujan ini yang bisa menghambat perjalanan adalah jembatan yang longsor, jembatan yang tergerus oleh air, kemudian jalanan yang amblas. Itu sudah menjadi cerita biasa di jalan raya, terutama di daerah yang banyak pegunungan. Apalagi saat ini dalam 1 minggu paling ada sinar matahari yang bisa membuat pakaian dijemur bisa kering dalam 1 minggu hanya 1 kali di bulan Oktober, akhir-akhir ini, akhir Oktober. Apalagi sekarang ini isunya di luar negeri adalah perang nuklir antara Rusia, Ukraina, NATO, Amerika, dan Inggris. Kalau sampai itu terjadi, maka dunia ini akan menjadi gelap dan mungkin matahari akan menghilang karena tertutup oleh awan radioaktif dari nuklir itu. Dan mungkin separuh dari penduduk dunia bisa, atau mungkin malah lebih, bisa menghilang karena kelaparan, karena tidak bisa panen setelah matahari yang dibutuhkan untuk tanaman bertumbuh dan berfotosintesis menghilang karena tertutup awan radioaktif, efek dari bom nuklir yang meledak. Dan menurut para ahli, kekuatan bom nuklir itu ribuan kali lipat daripada bom Hiroshima dan Nagasaki yang membuat negara Jepang mengakhiri Perang Dunia Kedua, bertekuk lutut pada Amerika, dan Indonesia pun merdeka. Jadi
dahsyatnya bom atom di Hiroshima, di Nagasaki itu, dalam inti ledakan bom atom orang bisa menghilang karena panasnya ribuan derajat Celcius, sehingga manusia langsung menjadi debu, menjadi abu, hilang tidak berbekas. Itulah kedahsyatan bom atom. Jadi menurut orang-orang zaman dulu, efek bom atom itu misalkan kita sedang duduk di depan rumah, kemudian bom atom itu meledak, maka orang itu masih seperti duduk, namun begitu dipegang ternyata dia sudah jadi abu. Ya, sudah jadi. Itu sangat mengerikan karena panasnya. Sementara orang-orang yang tidak di pusat ledakan terkena racun radioaktif dari hujan yang turun. Jadi setelah bom atom meledak, maka efek lainnya masih panjang. Air hujan mengandung radioaktif membuat orang menjadi sakit yang tidak bisa sembuh karena sel-sel dari orang yang terpapar sinar radioaktif dari bom atom akan rusak, DNA-nya rusak, sehingga lambat laun orang itu tersiksa dan meninggal karena darahnya rusak, sel-selnya rusak, kena kanker dan lain sebagainya. Itulah efek dari bom atom. Dan itu belum apa-apanya dibandingkan bom nuklir yang dimiliki oleh negara-negara di zaman sekarang, yang menurut para ahli ribuan kali lipat kedahsyatannya. Sementara Amerika memiliki banyak bom nuklir, mungkin sampai ribuan, Rusia juga. Maka kalau itu semua meledak, maka bisa dikatakan wassalam, semuanya berakhir. Seperti perjalanan ini yang mencapai akhir pada titik di mana masuk wilayah Banjarnegara. Harapan saya semoga tidak ada bom nuklir yang meledak, dunia ini damai dan sentosa. Terima kasih.